Halo semua, kembali lagi di Pojok Statistik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai visualisasi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan sebuah wilayah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Laut Jawa di sebelah utara, dan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur. Provinsi Jawa Tengah memiliki ibu kota Semarang. Selain itu juga memiliki luas wilayah sebesar 32.800 km persegi atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa. Tenaga kerja atau manpower merupakan penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Lalu apa sih perbedaan tenaga kerja dan ketenaga kerjaan? Tenaga kerja lebih terfokus pada individu-individu, sedangkan ketenaga kerjaan melibatkan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan kebijakan yang memengaruhi pasar tenaga kerja secara luas. Struktur ketenaga kerjaan di Jawa Tengah terdiri dari 29,12 juta orang penduduk usia kerja, di mana jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 308.000 orang dari tahun 2022. Dari jumlah penduduk usia kerja terbagi menjadi dua, yaitu total angkatan kerja yang berjumlah 21,06 juta dan 8,06 juta orang bukan angkatan kerja. Sedangkan dari angkatan kerja terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang bekerja dan yang pengangguran, di mana total untuk orang yang bekerja adalah 19,96 juta dan total pengangguran adalah 1,1 juta orang, yang berarti mengalami penurunan 59.000 orang dari Februari 2022 menuju Februari 2023. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Bar chart ini menunjukkan jumlah pengangguran terbuka dan line chart-nya menunjukkan tingkat pengangguran terbuka. Dari grafik yang disajikan, terlihat bahwa dari Februari 2021 menuju Februari 2023, tingkat pengangguran terbuka selalu menurun. Artinya terdapat harapan untuk peningkatan tingkat kesejahteraan. Lalu terdapat perbandingan tingkat pengangguran terbuka yang ada di Pulau Jawa. Untuk TPT nasional per Februari tahun 2023 adalah 5,45%. Jawa Tengah dengan TPT 5,24% berada di bawah TPT nasional dan terendah ketiga, yang artinya pemerintah dapat mengatasi masalah pengangguran lebih baik dari 4 provinsi lainnya. Lalu terdapat distribusi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan pada Februari 2023. Dari total 19,96 juta orang penduduk yang bekerja, mayoritas pekerjaan penduduk Jawa Tengah adalah dalam bidang pertanian, di mana sebanyak 29,78% atau setara dengan 5,95 juta orang. Diikuti dengan industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, hingga pertambangan dan penggalian. Bagaimana dengan status pekerjaan yang merupakan jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha atau kegiatan? 5 jenis status pekerjaan yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non-pertanian, dan pekerja keluarga sering dipakai sebagai proksi pekerja sektor informal. Sedangkan 2 status pekerja lainnya yaitu berusaha dibantu buruh tetap dan buruh atau karyawan dianggap sebagai proksi pekerja sektor formal, dan status pekerjaan utama adalah buruh, karyawan, atau pegawai sebesar 34,63%. Dari bar chart pada Februari 2022 hingga Februari 2023, terlihat mengalami kenaikan pada sektor informal sebesar 1,25%, di mana pada 2023 tercatat sekitar 62,29% bekerja di sektor informal. Sementara sektor formal mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga 2023, di mana pada tahun 2023 tercatat sebesar 37,71% bekerja di sektor formal. Dan yang terakhir adalah tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Apabila dikaitkan dengan isu gender, menunjukkan bahwa TPAK laki-laki jauh lebih besar daripada TPAK perempuan pada tahun 2020 hingga 2023.
pada Februari 2023 masing-masing sebesar 85,54% untuk laki-laki dan 59,12% untuk perempuan. Di Indonesia, sebagian masyarakat memposisikan laki-laki sebagai mencari nafkah dan perempuan mengurus rumah tangga. Hal inilah yang menyebabkan tingkat kesempatan kerja bagi perempuan menjadi lebih kecil. Peningkatan partisipasi angkatan kerja yang diikuti dengan turunnya tingkat pengangguran terbuka merupakan indikasi semakin membaiknya ketenaga kerjaan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mendorong pembangunan dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Terima kasih sudah menyaksikan and see you on the next video.